Allah itu maha kuasa. Mengapa dia harus menjadi Yesus untuk menebus dosa manusia? Bukankah dia cukup dengan berkata dosamu diampuni? Dosa manusia sudah diampuni. Ngapain jadi Yesus? Jadi juru selamat. Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Seperti itu, berlanjut ngobrol-ngobrol, dia ngomong, lah kan dia Tuhan. Terus? Dia maha pengampun, dia maha pengasih, yang ngampunin tinggal ngampunin aja. Mulai itu, di situ mulai terusik saya. Kenapa harus repot-repot jadi manusia gitu ya? Iya, maksudnya itu, karena sekarang gini, kalau Yesus mati buat seluruh manusia, lah perjanjian lama gimana? Umatnya Nabi Musa siapa gitu yang? Iya kan dia. Terus intinya kalau yang dulu kan berarti intinya sudah diampuni, ya udah diampuni. Makanya Musa, Abraham, Ishak, Yakub yang kita percaya, Nabi Elia, ya kan, yang Nabi Elia bahkan diangkat, dia belum ketemu Yesus, ya kan, sudah diampuni ya? Sudah diampuni. Lah kenapa harus ada Yesus? Berarti gitu? Kalau gitu kan, kalau memang keturunan Adam dan Hawa ini bawa dosa waris, berarti kan orang-orang sebelum Yesus pun udah bawa dosa waris kan? Iya, harusnya dihukum juga kan? Iya, itu siapa? Pertanyaan orang ini tadi yang mengakunya dulu Kristen mualaf, karena dia bingung ya, karena katanya mengapa Allah itu Allah yang maha kuasa, berkuasa menghapus dosa, tetapi mengapa harus menjadi manusia, capek-capek gitu loh, gak ada guna, kira-kira seperti itu. Jadi begini, harus diingat bahwa setiap dosa itu, pelanggaran dosa itu adalah maut. Artinya orang yang berbuat dosa itu adalah hukumannya kematian. Dan itu sudah jelas sekali ya dijelaskan dalam Alkitab. Dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan kan seperti itu ya, bahwa sebab upah dosa adalah maut. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa setiap orang yang berdosa itu harusnya mati. Kalau setiap orang yang berdosa itu mati, maka pertanyaannya, siapakah manusia yang tidak berdosa? Pasti semua manusia berdosa. Karena itulah Tuhan tahu bahwa manusia itu tidak mungkin datang kepada Allah. Manusia itu tidak mungkin tidak hidup tanpa dosa. Maka kemudian yang menjadi pertanyaannya, apakah Allah kemudian membatalkan hukuman atas dosa? Tidak. Bisakah Allah membatalkan hukuman atas dosa dengan hanya berkata, sudah dosamu diampuni? Bisa. Tetapi kalau Allah melakukan itu, berarti Allah tidak konsisten. Allah melanggar janjinya. Allah tidak setia pada dirinya sendiri. Itulah sebabnya maka Allah memberikan jalan pendamaian, jalan penebusan. Yaitu bagaimana? Bahwa upah dosa tetaplah maut, tetapi maut itu bisa digantikan. Harus ada yang menggantikan maut itu. Maka Yesuslah yang menggantikan maut itu. Makanya Yesus lahir ke dunia ini menjadi tebusan bagi orang-orang berdosa. Tapi syaratnya ada lagi. Siapa yang bebas dari maut itu adalah yang mempercaya Yesus telah menebus dosanya. Karena harusnya yang disalib itu adalah kita. Tapi Yesus menggantikan kita. Yesus menggantikan manusia. Manusia yang harusnya disalib karena dosanya, tapi Yesus menggantikan dosa manusia. Tapi apakah kemudian itu menjadi sebuah keselamatan yang cuma-cuma atau free? Oh tidak, ada keselamatan yang bersyarat. Syaratnya apa? Harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Justru kalau Allah kemudian ketika semua manusia berdosa, lalu kemudian Allah mengatakan dosamu sudah diampuni, apakah Anda tahu bahwa itu akan membuat manusia semakin jahat? Karena mereka akan berpikir, sehebat apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, pasti akan diampuni Tuhan. Nggak akan ada maut, nggak akan ada kematian. Bukankah itu akan membuat manusia menjadi lebih rusak lagi? Itulah sebabnya, walaupun manusia sudah rusak karena dia jatuh ke dalam dosa, maka kemudian Allah memberikan pendamaian itu supaya manusia dipulihkan kembali. Supaya manusia itu kemudian diperbaiki relasinya dengan Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi layak lagi di hadapan Allah. Lalu bagaimana dengan dosa warisan?
Apa itu dosa warisan? Jadi begini, dosa warisan itu adalah potensi untuk berbuat dosa. Jadi kalau dikatakan potensi berbuat dosa, berarti belum tentu berbuat dosa. Bisa berbuat dosa, bisa tidak. Apakah ada yang kemudian tidak berdosa? Ada. Itulah kemudian yang kemudian seperti yang Anda katakan tadi, diangkatkan langsung ke sorga. Karena memang dia layak dalam standarnya Allah. Tapi kalau tidak layak dalam standarnya Allah, berarti karena dia potensi itu jatuh ke arah yang negatif, yaitu akan berbuat dosa, kan begitu. Tapi selama itu hanya sebuah potensi, itu tidak dilakukan, itu bukanlah dosa. Karena apa? Dosa itu adalah sesuatu yang digenapi atau dilakukan, atau potensi itu dilanjutkan, seperti itu. Jadi dosa warisan itu hanya adalah potensi untuk berbuat dosa, tapi bukan berarti kita ini potensi itu langsung berdosa. Oh tidak, dia akan hanya menjadi dosa kalau dia sudah melakukannya. Dan itulah yang ditebus oleh Yesus Kristus. Pada saat Yesus menebus kita lewat karya penebusannya di kayu salib, maka penebusan Yesus itu adalah yang sempurna. Sempurna karena kita ditebus dosa kita dalam segala hal, termasuk dalam potensinya. Salam, Tuhan Yesus memberkati.